Hai bola-bolaku, selamat datang di Normasik Nongkrong Manja Asik. Oke, di Normasik kali ini adalah episode pertama. Ini aku bakalan ngobrol-ngobrol manja asik bareng sama orang yang benar-benar hebat, yang pastinya bakalan memotivasi kalian. Dia adalah seorang desainer terkenal, walah terkenal banget ya dia ya. Bajunya sudah dipakai oleh beberapa artis. Wow, gila, keren banget ya. Siapakah dia? Ini dia Saifuddin Aulia Aksan. Yeay, hai Aksan. Halo semua, jadi kenalin, ini aku pertama kali diajak collab sama temen aku, Alfia. Emang kamu? Oke. Oke, bola-bolaku, di sini adalah aku bakalan nongkrong manja asik bersama seorang Saifuddin Aulia Aksan, seorang desainer muda terkenal di Jawa Tengah. Oke, aku kenal Aksan itu udah lama banget ya, San ya? Lama sih, dari Tahun 2018 ya? Ya, 2018. Gak usah diceritain kejadiannya, oke langsung berpoin. Yang aku tahu, kamu adalah seorang siswa SMK, jurusan otomotif. Sekarang pindah haluan menjadi seorang desainer. Ya. Wah, itu bisa gitu loh, San. Kenapa? Sebenarnya bukan pindah haluan sih. Terus? Ya, mungkin lebih ke mengikuti passion kali ya. Karena sebenarnya gue dari sebelum SMK pun udah belajar jahit, kayak belajar gambar gitu. Jadi kayak meneruskan mimpi yang tertunda. Kalau memang mimpinya Aksan itu ke desainer, kenapa Aksan nggak sekolah fashion, sekolah desain gitu? Kenapa harus ambilnya ke otomotif? Kenapa nggak yang berhubungan sama desain gitu? Berat ya pertanyaannya, tapi lebih ke ini sih, sekolah fashion mahal sih, itu mahal susah. Enggak kan kalau SMA kan ada Enggak, sana. soalnya tuh gue tuh orangnya nggak suka yang nanggung. Oh. harus Gaya the sombong best, anjir. harus the best, jadi nggak bisa Asal, sombong sekali Anda. nggak bisa. Nyari duit. Nggak, tapi jujur sih dulu emang nggak kepikiran buat jadi desainer sampai di titik ini, tapi ya dulu tuh kayak ya udah sih, yang penting sekolah, berangkat, balik, ngerjain tugas, PR, dapat ranking, apalagi terus kayak tiba-tiba ada kesempatan gitu ya babat lah. Pokoknya dulu tuh nggak ada kepikiran di titik sekarang lah. Makanya aku ngambil jurusan otomotif karena dulu nggak kepikiran jadi desainer begitu. Ya. Dari baut-baut ganti-ganti oli Iya, sekarang. Anda tidak tahu ini jaket saya dari apa? Ada bautnya, ada ringnya. Itu yang bikin siapa ya? Saya dong. Ini. Saya dong. Wardrobe by Aulia Aksan. Iya, waduh, kayak siap nanti dipromosiin saya. Baca. Terusan belajar, berarti kan nggak sekolah desain, terus belajarnya desain itu dari mana? Belajar desain ya dari pengalaman sih. Soalnya gue tuh dari fokus di fashion tuh di 2015. Jadi 2015 tuh gue ikut kompetisi fashion gitu yang kayak mantap. fashion design. Oh, udah bisa ya, udah Udah bisa. gitu ya, udah tinggi. Soalnya dari kecil suka gambar, jadi kayak ya nerusin aja lah ya. Terus kalau ke profesionalnya mulai dari 2015 itu sih belajar gambar desain spesifik baju gitu. Karena stepnya emang banyak sih kalau bikin baju tuh, jadi susah. Gue pun belajarnya dari teman-teman gue, kemudian kayak tanya-tanya salahnya gue itu apa, terus kayak lo bisa gini gimana sih caranya begitu. Jadi nggak lo harus sekolah, yang penting lo mau belajar. Tanya berarti ya sama teman, Iya, saling benar. sharing gitu ya. Iya benar. Terus apa? Udah banyak banget dong kompetisi yang Aksan ikutin dari tahun 2015 sampai sekarang ini. Khusus fashion Fashion. 15-an ada. Wow. Mungkin kalau ditanya ya, gue kan dulu di SMK 3 tahun ya. 3 tahun itu gue ikut kompetisi, ada guguritan, lomba puisi, terus lari, terus kayak semua lomba gue ikutin, dan jarang lah gue kalah, jarang lah. Sombong amat. Dulu kan aku pernah dengar katanya seorang Aksan itu pernah jualan bros. Bener nggak? Ya, actually this is right, benar. Itu waktu SMP. SMP. Ceritanya gini. Jadi dulu gue pelajaran IPS kalau SMP kan dipecah ekonomi, geografi, sama apa ya satunya. Pokoknya ada lah. Terus habis itu tugas ekonomi disuruh wirausaha bikin upcycle. Upcycle tuh dari barang bekas. Isinya bros. Terus
Enggak, gue cari-cari di lemari ada rok bekas kakak gue. Terus ini jadi apa ya? Jadi apa ya? Dipakai dong pastinya. Enggak dong. Bukan lagi. Enggak. Gue jadiin apa gue bikin aksesoris bunga ya. Yang pertama belum kepikiran bro sih. Bikin bunga. Tapi bunga dijadiin apa ya? Terus gue kepikiran jadiin bros. Terus abis itu gue kumpulin lah ke tugas itu ke guru gue, terus dapat apresiasi lumayan lah. Terus abis itu gue mulai tuh jualan di koperasi mulai SMP. Jadi SMP tuh gue udah jualan titip-titipin. Terus teman-teman cewek gue terus suruh pada beli. Tapi ada juga yang rese pada ngambil nggak beli, ada. Banyak ya? Banyak. Nggak usah disebutin ya. Nggak usah disebutin. Tapi baik-baik kok, teman-teman gue baik-baik. Ini pencitraan Cuy, anjir, cuy. pencitraan ya. Terus semua terus perjalanan karir dari seorang Aksan itu sendiri gimana sih? perjalanan ya. Ini panjang ini ya, Pak. Gimana? Sesuatu yang dimulai dari otodidak tuh pasti bakal panjang sih. Soalnya apa ya? Kita tuh nggak ada kayak sertifikasi atau apa yang membuat lo resmi jadi seorang desainer atau apa gitu, nggak ada. Jadi kayak ini semua tuh mengalir gitu. Gue pun sampai sekarang nggak melabelkan diri gue sebagai fashion designer. I love fashion, but buat dinamain sebagai fashion designer itu sangat berat loh. Karena gue lihat di luar-luar ya, kayak di luar lingkup sedaerah sini deh, kayak cuma jahit baju, gambar ala-ala, terus mereka mencapkan diri mereka jadi fashion designer. Itu kayak I feel bukan ilfeel sih, tapi gue tahu gue kan kerja di fashion designer ya, yang bener-bener fashion designer. Mereka tuh mengalami kayak jatuh turunnya perekonomian, retail, kemudian karyawan, masalah ini itu yang banyak banget. Jadi kayak fashion designer nggak segampang itu ya. Gitu ya, berarti ya. Terus pernah nggak ngerasain yang bener-bener jatuh banget pas baru mau merintis sebuah karir? Jatuh sering sih ya. Bukan itu dari motor ya, mohon maaf ya. Bukan dari pohon Sering juga. sih. Gue paling downnya itu waktu ujian nasional SMK. Lo tau nggak ujian nasional SMK? Gue ngerjain setengah jam. Pinter ya, Bentar belum kelar, setengah jam. Abis itu gue tinggal landing ke Jakarta demi ikut kompetisi fashion. Dan gue kalah juga. Kapan ada menang? Pernah dong. Pengorbanan ujian nasional gue, mohon maaf. Tapi it's okay, I enjoy. Enjoy sih. Banyak banget kompetisi yang diikuti. Salah satunya adalah Hijab Look 2018 Itu best, itu dongkrakan. Itu gimana seorang Aksan itu bisa sampai ke situ gitu loh? Gak nyangka dong, pasti dong. Sebenarnya ya kalau gue tarik garis lurus tuh gue berstrategi sih. Di 2017 kan itu lombanya 2018 ya. 2017 tuh ada teman gue tuh yang menang kompetisi itu tuh. Yang cowok itu ya? Yang cowok ya, yang cowok itu kayak itu gue temen ya? Enggak, temen. Gue kan kompetisi UN itu kan. Waktu UN itu dia juga ikut, dia juga sama-sama nggak menang. Abis itu setelah itu dia syuting Hijab Look kan. Terus kayak anjir nih orang bisa keren banget. Gue tahun depan pengen ikut gitu kan. Dalam hati gue sampai setahun itu gue sengaja ngumpulin portofolio hijab yang berkarya gue fokusin di hijab semua hijab sampai di titik orang RCTI ngelirik gue, portofolio gue, ini orang kayaknya lumayan berkompeten di hijab gitu kayak. Sombong ya, Say. Katanya ya, Say. Oh my god, this is orangnya keren banget. Terus habis itu my God. dan gue masuk di berapa ya? Seleksi desainer tuh ada 30 sampai 40-an kali. Oh, Ya. berarti sebelum Iya kayak di on air kan. iya sebelum on air tuh ada audisinya, kayak ngelamar kerja gitu. Terus habis itu dari 40 ya 30-an lah. Habis itu diseleksi lagi jadi beberapa orang, termasuk tes kamera, tes video call, tes portofolio, kemudian harus tes cam juga loh karena masuk TV kan ya. Jadi kayak nggak mungkin asal langsung jeglek gitu nggak. Jadi kayak banyak step yang dilalui sampai gue masuk 4 besarnya gitu. Dan sampai ke 4 besarnya itu kayak gue merasa nyangka nggak sih? enggak, kayak gue anjir gue apa sih, gue ngapain sih di sini, jualan cilok apa gue di sini ngapain sih? Soalnya ya. Bayangin gue pertama kali ke Jakarta itu cuma pegang duit berapa? 300.000. Besok gue harus syuting, gue nggak ada wardrobe. Untungnya kontrakan gue udah bayar kos-kosan sih, jadi kayak gue cuma tinggal mikir gimana caranya gue makan. Habis itu day one syuting
itu bener-bener anak kampung ngerasain syuting pertama kali ya, mohon maaf. Tapi kan nggak terlalu kampungan banget kok. Ih, kampungan banget, sumpah gue kalau gitu. Enggak kok enggak. Mending lah lumayan. Anda tahu ya gimana video perkenalan saya di YouTube yang hijab look itu cuma beberapa detik, itu shootnya bisa seharian, tahu nggak? Dari pagi gitu ya. gue sampai RCT itu pagi jam 8, pulang jam 12 malam, mohon maaf. Gila. Ngapain aja Anda? Dan gue saat syuting Day One itu gue belum nemu kos-kosan gue. Jadi setelah dari RCT itu tengah malam gue nyari kos-kosan. Nenteng-nenteng koper tas gitu di pinggir jalan. Perjuangan banget ya, gila. Sedih gue kalau inget. Terus waktu di hijab look dimentorin oleh seorang desainer terkenal, kondang gila parah, mega Cetar super ya. mega bintang, Best-nya seorang itu Ivan mentor gue itu best. Gunawan. Gimana? Kembali lagi, gue tadi udah berstrategi sih. Dari tahun itu, dari 2017 itu gue bertekad, gue tahun depan pengen dimentorin Ivan Gunawan. Jadi kayak gue gimana caranya supaya ikut bisa masuk hijab look terus dimentorin sama Ivan Gunawan. Nah, di episode pertama sebenarnya kalau lo lihat di TV itu tuh kayak ada challenge di mana lo memperebutkan mentor. Gue waktu itu kalah sih emang, tapi emang takdir gue emang di tangan Ivan Gunawan ya, luar biasa loh. Jadi ya. Tapi galak nggak sih? Baik atau gimana? Baik banget sih sumpah. Tapi pas kelihatan di kamera pas lagi syuting Ya namanya kayak on cam ya, ini, wah, ini, on ini, cam gitu ya, loh, ya. tuntutan kamera Oh, sih. Tapi gitu. asli Baik dia mentor terbaik gue sih. Bahkan Yang dia satu sampai mentornya. ngasih mesin jahit, Oh, ngasih iya. kain, ngasih patung, Gila, sampai sih, dia mentoring gue tuh harus video call karena di sela-sela syuting dia loh, mohon maaf. Terus kayak Iya dong sibuk kayak pasti. anak didiknya harus bagus, lo nggak boleh ngecewain gue. Dan alhasil berkat mentoring dia ya, gue per episode bisa menang gara-gara dia. Iya, dapat duit lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Pokoknya nggak lepas dari Ivan Gunawan sih, jasa gue itu emang best. Abis itu baru kerja di Jakarta baru setelah hijab look itu setelah setahun itu. Makanya teman-teman gue pada kaget setelah setahun nggak ada kok tiba-tiba di TV. Aduh, Aksan di TV kok gue di TV. Lanjut lagi nih, pas di TV itu teman-teman lu pada gimana San? Lupa nih. Teman-teman lu pada ngapain? Bisa Aduh, apaan? the Bisa best apaan? ya. Pada nanya apaan? Pada ngasih Sebenarnya, dukungan aduh ini gimana? sebenarnya sedikit ada rahasia sih. Apa? Karena tapi karena acaranya udah selesai. selesai ya. Jadi udah nggak ada lagi. syutingnya itu tuh sebelum Ramadan. Enak. Sayangnya Pas Ramadan. Otomatis sebelum puasa gue udah tahu kalau gue menang. Tapi masalahnya Belum bisa orang-orang post. belum bisa post dan orang-orang nggak tahu kalau gue bakal menang gitu. Jadi kayak Enak. banyak tiba-tiba pendukung dadakan yang datang set gitu kayak wow, sampai gue pertama kali dapat DMG 99 plus tuh baru setelah syuting hijab look itu. Gila. Episode pertama. Episode pertama kayaknya. Banyak banget. Lumayan sih Jadi emang apaan, Say? selamat lah karena kan gue syuting pertama kan langsung menang ya. Iya, menangis. Bodo amat gue. Jadi kayak banyak teman-teman yang ngasih selamat. So far gue sangat seneng banget sih orang ngasih selamat, apresiasi gue seneng banget. Tapi Lo langsung melayang pasti ya lo ya, langsung langsung sampai jiwa-jiwa star syndrome gue langsung gini sih. Karena gue yakin lo pasti bakal ngerasain sih karena gue kan cuma orang kampung biasa ya. Maksudnya kayak gue orang biasa ya, tiap hari di lingkup rumah sini Ya, aja betul. terus tiba-tiba masuk TV gitu kan kayak wow. anjir gue apaan ini, gue apaan. Itu pasti ada rasa kagetnya pasti. Terus kayak ada tiba-tiba teman-teman dadakan ada. Terus kayak cerita lucunya gini nih, gue pernah di DM minta HP ke gue. Ini gue siapa tiba-tiba lo minta HP ke Gue gue. masih hampir kali dulu. Gak, Oke jadi ya. kak aku Butuh HP aku jelek banget, kasihan. Kakak mau gak ngasih aku HP? usaha dong sayang. Babe gue. Terus habis itu ada lagi, terus orang respon yang aneh-aneh tuh kayak tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku teman masa lalu gue. Oh my god, masa lalu asalnya suram ya ampun. Suram? Apaan lu kata emang gue suram amat gitu. Terus gimana? Terus ya gue yang gak gue respon. Terus habis itu kadang ada ya orang yang minta endorse. Ada. Terus? Tapi sorry gue tolak. Pengartis. Gak gini. Gue sebenarnya dulu gue pernah kecewa sama produk ini. Ibarat produk ini, contohnya produk ini, terus habis itu
setelah gue naik di TV, produk ini datang ke gue, suruh gue naikin produk dia ya. Ya gue nggak mau lah, gue pernah dibikin kecewa sama produk lo. Ya gue nggak mau lah. Terus kayak maaf Tapi ya. lumayan. ya. Oh, basa-basi ya, Say? Basa-basi lah, gila. Zaman sekarang kan zaman pencitraan, teman. Gitu. Buat naikin pamor ya, Say? Iya, terus habis itu setelah itu episode 1 berlalu, banyak lah keanehan yang gue jumpain karena berawal dari orang biasa terus tiba-tiba masuk TV itu kan kayak aneh kan. Terus habis itu episode 2 itu gue challenge-nya tambah berat karena itu challenge-nya apa tuh pattern on pattern, itu main motif gitu, sebenarnya nggak jago di motif. Terus tiba-tiba dapat challenge motif itu kan kayak anjir, gue mau bikin apa ya Kayak anyam itu maksudnya apa sih? itu pun sengaja. Maksudnya gue nggak, aduh gue bikin apa ya, gue ada tali terus gue iket-iket, gue bikin ini aja gitu. Kadang tuh ide tuh munculnya dari hal yang nggak terkira gitu. Terus habis itu gue selisih 1 poin sama yang juara 2. Dia poinnya 16, gue 16, dia 17 deh pokoknya. Tapi tetap menang gue. Tapi baju dia emang keren banget. Dia lulusan ini sekolah mode, pokoknya tertinggi lah, Sekolah ya. International Fashion School Oh, sih. gila. Di dunia ada 5. Ini dibayangin dong seorang otodidak sama gila beda dong, tapi udah segitu udah keren banget. Ya, tapi udah gue sangat mengapresiasi teman-teman gue yang sekolah fashion karena budget yang mereka Ya, keluarin, betul terus banget. kayak tenaga yang mereka keluarin itu luar biasa. Gue tuh justru malah kadang tuh ya Allah, gue apa nih, gue nggak sehebat mereka karena mereka meluangkan budget dan waktu yang begitu lama untuk mencapai di titik itu, dan gue cuma kadang mengandalkan laki gitu doang. tapi kan udah keren banget tau. Iya, tapi ya namanya juga orang ya kadang kayak merasa Nggak pesimis puas, karena ya. merasa nggak puas. Itu juga salah satu tips gue sih, jangan merasa puas juga ya, karena kadang orang gini kayak gue udah gini, paling nggak ada yang nagih, terus pasti lo bakal cepet tenggelam sih kayak gitu caranya. Apalagi di fashion ya, fashion kan termasuk fast moving ya, salah satu progres yang salah satu bidang industri yang dinamis gitu, yang gampang banget berganti gitu. Apalagi desainer, jadi kalau dia nggak show off atau nggak nunjukin sebuah karya tuh pasti bakal tenggelam. Itu dia, karena kadang gue sering pamer karya bukan karena apa, ya Allah, gue bukan orangnya, bukan sombong kok, gue cuma pengen karir gue bertahan. Makanya banyak pencitraan di sini. Iya, Buat di media sosial. iya. Saat grand final tuh yang bener-bener gongnya gitu, gongnya sosial media gue penuh. Bahkan yang itu kan kalau akun lo di akun bisnis ada tuh yang jumlah pengunjung Iya, per betul, minggu iya, ada. itu tuh sampai yang follow cuma 4.000 tapi pengunjungnya 15.000. Aduh, tahu gitu gue private aja biar pada follow. Oh ya, lagi ya saya muter otak lagi ya saya. Ya, tapi Nambah kadang ya. kalau gue lagi down juga gue kadang liatin komen-komen yang di hijab lo gitu kan, kadang memotivasi gue. Aksan keren banget. Iya, aksan keren banget. Selamat, Selamat, ya ampun, ke Aksan. gila, bodo amat gitu kan. Itu yang kadang bikin mood buster sih. Ya betul. Ya kadang kan orang nemu mood busternya kan beda-beda. Iya, setuju. Gitu. Yang penting paham diri lo aja. Iya, oke, udah.